Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah hadir di perkuliahan kita hari ini. Insya Allah untuk sesi ini kita akan membahas terkait dengan pengangguran ya, pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Namun sebelum kita membahas ya bagaimana pengangguran dalam perspektif Islam, kita perlu dulu untuk mempelajari ya teori-teori dasar terkait dengan pengangguran. Nah, ini ada bahan yang sangat bagus ya dari Prof. Gregory Menziu. Nah, memang buku beliau juga sering digunakan ya sebagai buku acuan untuk ekonomi mikro maupun makro. Nah, bahkan buku-buku yang ekonomi Islam sendiri pun juga mengacu kepada Gregory Menziu ini. Nah, kita mungkin ya sudah biasa mendengar istilah apa itu pengangguran. Nah, jadi pada chapter ini, bab ini kita akan memahami terkait dengan apa itu pengangguran. Mungkin Anda juga sudah sering dengar penyebabnya apa. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana pengangguran itu di kehidupan nyata ya, berdasarkan bukti-bukti empiris yang ada. Nah, yang pertama itu ada yang disebut sebagai natural of employment, natural rate of employment atau siklus pengangguran ya dari suatu bisnis. Jadi di dalam suatu bisnis ya, suatu ekonomi, sistem ekonomi, pengangguran itu akan tetap ada. Dia pun tidak mungkin ya atau hampir tidak mungkin bisa 0%. Kenapa? Karena memang ada beberapa kondisi yang menyebabkan seperti itu. Nah, di dalam resesi sendiri, jadi actual unemployment atau pengangguran yang ada itu ya itu di atas dari pengangguran natural rate ya atau pengangguran yang alami yang memang ada pengangguran di situ. Sementara di saat ekonomi sedang ini ya sedang boom atau sedang meningkat, maka pengangguran real yang ada itu berada di bawah tingkat pengangguran alami. Nah, kalau misalnya ini grafik ya, grafik dalam aktual dan natural rates of unemployment antara tingkat pengangguran yang sebenarnya ya yang di sini, kemudian ada tingkat pengangguran yang alami yang memang ada hal-hal tertentu yang menyebabkan adanya pengangguran ini. Kalau misalnya bisa kita lihat di masa ini ya, yang unemployment-nya lebih tinggi itu adalah masa-masa resesi, sementara yang di bawah seperti ini ya, ini saat ekonomi sedang mengalami booming. Nah, kemudian ini ya, notasi apa saja kalau misalnya bisa kita lihat ya. Yes. L itu adalah labor atau pekerja ya, pekerja yang ready dalam suatu negara. Artinya memang pekerja-pekerja ini yang siap kerja usianya di atas 15 tahun ya, 15 sampai 64 tahun. Kalau misalnya kita mengacu kepada datanya Badan Pusat Statistik. Karena usia 15 sampai 64 tahun, meskipun memang pensiun di banyak lembaga itu adalah umur 55 tahun, namun sampai umur 64 itu masih dikategorikan angkatan kerja. Artinya adalah itu masih mampu untuk bekerja. Kemudian yang E, employed worker atau orang yang bekerja. U, unemployed, orang yang tidak bekerja. Dan U dibagi L adalah rata-rata tingkat pengangguran. Nah, asumsikan L itu tetap, kemudian selama beberapa bulan, dan S itu adalah fraksi ya, fraksi atau bagian dari tenaga kerja yang dipekerjakan. S-nya itu juga disebut sebagai pemisahan kerja ya, atau pemutusan hubungan kerja. Sementara F di sini adalah bagian dari unemployed atau bagian dari ini apa namanya pengangguran. F ini dinotasikan sebagai pekerjaan yang didapat. Nah, kita lihat siklusnya seperti ini ya. Jadi nantinya unemployed atau pengangguran bisa bekerja kembali. Nantinya juga pengangguran yang sudah bekerja bisa menjadi pengangguran. Artinya ada pola-pola seperti ini kalau di dalam dalam sebuah siklus bisnis. Nah, apa saja yang menyebabkan kondisi seperti ini ya? Kenapa ini bisa ini?
Namun kalau hitung-hitungannya ada sendiri ya untuk perhitungannya ya, untuk mencapai equilibrium-nya seperti ini, U dibagi L, dibagi S tambah F, dan seterusnya. Nah, ini bisa dimasukkan formulanya untuk per bulannya berapa. Nah, ini perhitungannya. Elastisitas ya, artinya kita bisa menghitung elastisitas dari pengangguran yang ada. Nah, sayangnya kalau di Indonesia untuk data real pengangguran itu di Indonesia dirilis tiap 6 bulan, Februari dan Agustus oleh Badan Pusat Statistik. Jadi terlalu lama ya untuk melihat elastisitas jangka pendek. Kalau di negara maju ya misalnya di Amerika atau di Eropa itu mereka membuat membuat data untuk tingkat pengangguran di negaranya itu seminggu sekali. Jadi seminggu sekali itu mereka rilis untuk berapa besar pengangguran yang ada di negara tersebut. Nah, kalau di sini masih 6 bulan sekali. Kenapa bisa seminggu sekali? Karena memang di sana sistemnya sudah lebih bagus ya, sudah terintegrasi. Nah, kalau kita di sini rencananya mau seperti itu dengan menggunakan iktp, tapi iktp-nya ya beginilah kondisinya ya. Akhirnya itu tidak tercapai, sistem kita masih menggunakan konvensional ya, dalam artian bahwa masih sangat tradisional untuk melakukan pendataan terkait dengan pengangguran. Nah, kenapa ini terjadi ya? Yang pertama itu ada pengangguran terjadi karena dua ya. Karena yang pertama job search atau masih mencari pekerjaan. Yang kedua adalah permasalahan upah atau gaji. Oke, kalau kita lihat lagi ini job search dan frictional unemployment. Job search itu adalah tahap untuk mencari kerja dan frictional adalah pengangguran musiman ya. Sebenarnya adalah musiman masih friksi. Nah, kenapa bisa terjadi pengangguran friksional atau pengangguran musiman? Ini bisa dilihat caused by the time it takes worker to search job. Jadi misalnya Anda ya, misal udah lulus dari kampus atau misalnya mahasiswa yang lulus dari kampus itu eh, ada memang yang sebelum lulus sudah dapat kerja. Kemudian ada juga yang baru lulus nih minggu depan dapat kerja. Ada juga yang baru 3 bulan dapat kerja, ada yang 6 bulan baru dapat kerja, ada yang 1 tahun baru dapat kerja, ada yang nggak kerja-kerja. Jadi itu posisinya ya atau persentasenya sangat relatif. Tapi umumnya ya kalau misalnya kita generalisir, biasanya setelah lulus kuliah itu paling tidak masih fresh graduate ya. Biasanya itu baru dapat pekerjaan ya rata-rata paling tidak 3 sampai 6 bulan lah. Nah, 3 sampai 6 bulan ini kan sebenarnya juga pencari kerja ya statusnya ya. Pencari kerja itu adalah bahasa halus dari pengangguran, ya. Nah, kalau misalnya Anda masih mahasiswa ya, karena masih belajar, Anda semua tidak dikategorikan sebagai pengangguran. Jadi masih aman lah bersembunyi dari status sebagai pengangguran. Tapi jika misalnya sudah lulus, artinya kan sudah dilepas ya. Anda sudah dilepas ke alam liar ya, dilepas ke istilahnya pasar bebas juga, artinya itu tinggal bagaimana pintar-pintarnya Anda sendiri nantinya. Nah, 3-6 bulan itulah yang disebut sebagai pengangguran. Atau misalnya ini juga bisa terjadi nih, ada beberapa kondisi. Misalnya Anda itu kerja ini ya kontrak ya, dikontrak, kemudian kontraknya habis, terus harus mencari pekerjaan yang lain. Ada dulu untuk mencari kontrak yang baru, nganggur 1-2 bulan, misalnya Anda usaha pemborong ya, pemborong bangunan, proyeknya misalnya sudah selesai, kemudian untuk cari proyek lain, kemudian ya nunggu 1-2 bulan ya, nunggu 1-2 bulan, baru ada panggilan lagi. 1-2 bulan itu ya pengangguran kan namanya. Artinya lagi nunggu kerjaan, lagi nunggu panggilan, mencari kerja namanya pengangguran. Beberapa hal lain yang bisa disebabkan adalah karena adanya perbedaan kemampuan ya dan preferensi. Kemudian juga karena adanya skill baru yang dibutuhkan. Misalnya di kantor Anda itu ternyata ini ya tiba-tiba ganti sistemnya online semua. Kemudian ternyata yang lebih banyak dibutuhkan adalah teknisi komputer. Kemudian Anda mau tidak mau harus di-cut gitu ya. Atau juga misal di hotel, kemudian di hotel sendiri sekarang kan sedang ya banyak yang tutup lah ya.
Akhirnya banyak yang karyawan yang dirumahkan. Yang ketiga, misalnya geographic mobility of worker not instantaneous. Jadi ini kalau misalnya lagi dipindah kerja, misalnya ada suami seorang kemudian dipindahkan atau mau dimutasi misalnya ke yang daerah yang jauh seperti Ambon atau Papua sana ya. Padahal ini orang barat ya, bukan orang Indonesia Timur. Ya, kemudian daripada misalnya jauh di sana ya, habis diongkos juga untuk bolak-balik, ya akhirnya dilepaslah itu pekerjaannya, tidak ingin dimutasi. Kemudian juga banyaknya ditentukan juga oleh banyaknya informasi dari lowongan pekerjaan. Dan kemudian ada kandidat-kandidat yang tidak kompeten. Ini pun juga bisa disebabkan oleh sectoral shift ya. Sectoral shift misalnya yang pertama technological change atau pergeseran teknologi. Nah, sekarang kan teknologi sudah mulai bergeser nih ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang kita sudah menerapkan Zoom ya untuk belajar mengajar. Ke depan nantinya banyak juga pertemuan-pertemuan hybrid. Artinya kalau misalnya di hotel-hotel yang biasa mengadakan acara untuk rapat-rapat ya, itu makin lama ruangannya akan semakin menyempit karena sudah banyaknya pertemuan hybrid ya atau meeting hybrid. Nah, itu juga berpengaruh. Itu baru untuk kasus yang hybrid saja. Belum misalnya kalau kasus yang simple ya yang biasa kita lihat. Contoh yang biasa kita rasakan dulu sekali itu kita kalau misalnya menyimpan data itu biasanya lewat disket ya, disket. Terus lama-lama teknologi disket diganti jadi flash disk. Akhirnya yang jualan disket nggak laku. Nah, sekarang flash disk, hard disk kan sudah dipakai untuk ke USB. Itu ternyata sekarang juga sudah ketinggalan zaman juga menggunakan USB atau hard disk. Sekarang itu teknologinya adalah cloud computing ya. Jadi kalau kita nyimpen data cukup di Google Drive, cukup di Dropbox ya misalnya. Atau kalau misalnya mau kita ini lagi ya lebih dekat lagi bagaimana cara kita mendengarkan lagu. Dulu mungkin mendengarkan lagu masih pakai VCD ya kalau misalnya Anda masih ngerasain ya. Sebelum VCD ada kaset pita, sebelumnya lagi ada entahlah mungkin Betamax atau mungkin gramofon ya. Nah, dari itu ya dari yang CD, VCD kemudian beralih ke flash disk ya, ke flash disk atau MP3 player yang pakai USB media player. Sekarang kita tidak perlu lagi untuk mendownload lagu. Kalau mau lagu kita tidak perlu untuk mendownloadnya. Cukup ya sambungin gadget kita, handphone kita ke YouTube. Cukup misalnya buka Spotify atau aplikasi yang lain, software yang lain, itu sudah muter sendiri. Kalau dulu kan kalau kita punya handphone kan kita harus download dulu tuh di HP untuk didengarkan. Tapi sekarang sudah tidak perlu, kita hanya perlu untuk mendengarkan di YouTube atau aplikasi online lainnya. Nah, itu jadi sangat ini ya, sangat dinamis ya. Ada pergeseran teknologi di sini. Sehingga bisa kita lihat di banyak toko-toko musik fisik ya seperti yang jualan di Stara gitu ya, yang jualan lagu-lagu dengan menjual dengan bahannya adalah flash disk itu flash disk. VCD itu menjadi tidak laku. Kemudian selanjutnya adalah New International Trade Agreement. Nah, di sini kalau kita lihat ya, banyak misalnya Indonesia dengan Cina sudah sudah menyetujui untuk pasar perdagangan bebas. Karena sudah disetujui, jadi ada memang pergeseran. Contoh batik. Batik di Indonesia itu kan rata-rata perajin batik adalah batik cap ya. Nah, batik cap ini kalah dengan batik printing yang dari Cina. Dari Cina mereka bisa bikin batik tuh. Kalau coba Anda cek di mana pasar-pasar yang besar, misalnya di Cipulir, Tanah Abang, situ jadi tinggal nyetak batiknya kalau di sini. Jadi akhirnya lebih murah. Ini mempengaruhi juga karena harganya kalah bersaing ya dengan yang ada di Cina. Harganya kalah bersaing sehingga akhirnya banyak usaha-usaha batik cap yang gulung tikar. Nah, hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah frictional unemployment. Artinya
Ya karena seperti ini orang menunggu dulu nih sampai kira-kira bisnis apa lagi ya yang bisa untuk dijalankan. Nah, ini ada pergeseran ini ya, pergeseran struktur, pergeseran pekerjaan di Amerika sih kayaknya. Atau di Amerika atau dunia ya, saya lupa sih. Kayaknya nih, ya kayaknya Amerika ini. Tahun 1960 di sana, untuk yang pekerjaan yang bidang services ya atau jasa 57,9%. Tapi tahun 2000 sudah meningkat menjadi 73,5%. Untuk yang industri 28% juga menurun, jadi 28% menjadi 17,2% untuk industri. Sementara untuk yang pertanian 4,2% menjadi 1,6%. Penyerapan tenaga kerjanya. Nah, pengangguran juga menurun 19,9 menjadi 7,7%. Baik. Maaf, bisa di-mute dulu. Oke, baik. Pencet. Nah, kenapa itu ya pertanyaannya kok kenapa yang servis ini meningkat ya 57,9, 73,5, sementara yang industri turun, yang pertanian turun. Nah, kalau kita lihat ada selisih 40 tahun di sini, itu kan teknologi kan sudah sangat pesat ya meningkatnya. 1960 ya dulu mungkin belum TV ya, TV itu mungkin belum begitu populer ya, masih sangat langka ya barangnya. Sementara tahun 2000 ini teknologi komputer ya sudah ada, internet juga sudah mulai ada. Artinya di sini sudah banyak mekanisasi. Pekerjaan-pekerjaan misalnya seperti industri, seperti pertanian ya, itu bisa digantikan oleh mesin ya, dimekanisasi. Tapi pekerjaan-pekerjaan dalam bidang jasa itu agak sulit untuk dimekanisasi. Jasa ya bisa kita lihat misalnya untuk pendidikan ya seperti ini, kemudian untuk bidang perbankan ya, terutama terkait dengan customer relationship itu relatif lebih susah. Atau jasa-jasa yang lainnya ya, misalnya memang lebih susah digantikan oleh mesin, sehingga yang pekerjaan mekanik kalau pabrik itu misalnya kan masih bisa ya digantikan oleh mesin ya. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang biasa pakai tangan digantikan oleh mesin bisa. Pertanian pun juga begitu, untuk traktornya juga bisa yang lebih besar, yang lebih canggih, untuk memupuk tanaman di ladang pun juga bisa menggunakan pesawat yang kecil. Pergeseran ya, kalau misalnya kita lihat di sini tahun 1800-an pergeseran yang tadinya itu pekerjaan dan industri berbasis pertanian menjadi industri. Kemudian ini di akhir tahun 1800-an. Kemudian di akhir tahun 1900-an, di akhir abad 21 ya, yang untuk industri itu menurun, sedangkan yang meningkat adalah sektor pelayanan atau service sektor. Nah, nanti ya yang sekarang ini yang akan terjadi revolusi industri yang sering diomongin ya 4.0. Jadi kalau yang pertama industri 1.0 itu adalah industri ini yang dari pertanian ke industri ya, yang mekanisasi alat-alat. Kedua, kemudian sudah di-assemble ya ininya, ada mesin yang lain yang otomatis. Yang ketiga, sudah ada teknologi robot. Yang keempat itu sudah lebih canggih lagi karena sudah macam-macam ya. Ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian mengandalkan cloud computing, yang sekarang saja Anda merekam ini kan bisa jadi tidak perlu Anda simpan di hard disk komputer Anda ya. Bisa disimpan di cloud-nya Zoom. Menyimpan data juga di cloud Zoom, mendengarkan musik juga lewat internet. Pokoknya kita tidak perlu bawa data, semuanya itu bisa saling terhubung satu sama lainnya. Artinya sekarang akan terus terjadi pergeseran, sehingga ini ya memang harus terus diantisipasi ya untuk pergeseran-pergeseran seperti ini. Nah, ini beberapa yang beberapa yang memang kebijakan dari pemerintah ya yang bisa mempengaruhi pengangguran
baik, terutama untuk mengurangi pengangguran. Nah, ini misalnya ada program dari pemerintah sendiri untuk mengadakan bursa kerja. Tapi kalau saat ini sih selain dari pemerintah mengadakan bursa kerja juga banyak diadakan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Misalnya perusahaan pencari kerja Jobstreet ya, kalau pernah Anda dengar, mereka juga sering mengadakan pameran bursa kerja ya, bursa lapangan kerja atau pameran kerja, job fair istilahnya. Nah, job fair itu kalau misalnya pemerintah, yang ada di pemerintah biasanya gratis karena dari negara yang ngadainnya. Tapi kalau yang ngadain swasta biasanya bayar. Ya tiketnya mungkin 10.000 sampai 20.000 lah ya. Jadi itu mereka ambil buat ya, digunakan untuk sewa gedungnya ya, kemudian buat ada fasilitas-fasilitas lain dan panitia serta keamanan. Jadi bedanya di situ sih untuk bursa kerjanya. Terutama juga misalnya untuk pemerintah juga harus mematchingkan ya selain bursa kerja juga dari pendidikan ya, dari pendidikan seperti saat ini itu harus bagaimana pendidikan yang ada di perguruan tinggi itu bisa matching dengan kebutuhan yang ada di dunia nyata. Tetapi memang sebenarnya ini kejar-kejaran ya, agak sulit kedua ini karena biasanya yang kurikulum itu biasanya memang dibuat lebih ajek ya, lebih ajek atau lebih lebih bukan lebih kaku ya, lebih awet ya, harus dilihat lebih awet dibandingkan misalnya tenaga di lapangan kerja atau di dunia nyata yang memang itu perubahan kondisinya sangat cepat. Jadi kejar-kejaran biasanya kalau sudah di sini. Nah, bahkan di negara maju pun juga ini mereka juga kejar-kejaran juga sehingga ya harus cepat-cepat antara baik itu misalnya yang ada di lapangan ya, untuk kebutuhan lapangan kerja maupun yang ada di pendidikan. Ada istilah juga unemployment insurance. Nah, kalau di negara maju ada unemployment insurance atau asuransi untuk pengangguran. Jadi kalau misalnya dia itu dipecat ya dari pekerjaannya atau kontraknya habis, itu bisa ngeklaim asuransi pengangguran. Kalau kita punya nggak asuransi pengangguran? Indonesia ada? Enggak ada. Nggak ada, Pak. Ada. BPJS? Ada BPJS. Nah, BPJS tenaga kerja. BPJS tenaga kerja itu bisa dibilang juga sebagai asuransi pengangguran sebenarnya. Jadi, tapi ada syarat-syarat tertentu sih, harus 5 tahun kerja dulu baru bisa dicairkan, dan seperti itu. Jadi ada sih memang untuk kita asuransi unemployment insurance ya atau asuransi pengangguran kita BPJS Ketenagakerjaan. Sayangnya kalau di Indonesia BPJS Ketenagakerjaan itu rata-rata ya kebanyakan itu yang pekerja-pekerja yang dipekerjakan ya pegawai, buruh yang memang dia itu ngikut suatu institusi. Artinya mereka itu ada yang ngurusin lah untuk unemployment insurance. Kalau di negara maju, semua orang itu diwajibkan untuk ikut unemployment insurance. Jadi contoh untuk wira swasta ya, tukang gitu ya, atau misalnya untuk supir, kemudian untuk pekerja-pekerja yang memang ini ya lepas gitu kan, atau pekerja-pekerja mandiri seperti misalnya pengacara, dokter itu diwajibkan untuk memiliki unemployment insurance. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya kalau pekerja-pekerja ya seperti yang lepas misalnya seperti petani, nelayan, kemudian pengusahanya sendiri juga ya, wira swasta misalnya tukang, atau misalnya orang dagang, atau misalnya MC ya, MC, penyanyi, artis, dan pekerja kontrak ya, itu sebenarnya sudah ada fasilitasnya di BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi sifatnya masih berupa himbauan ya, jadi belum diwajibkan. Kecuali misalnya BPJS kan itu sudah diwajibkan ya tanpa kecuali ya mau dia warganya apa harus sudah mendaftar. Tapi untuk BPJS Ketenagakerjaan ya yang untuk pekerja
pekerja mandiri istilahnya ya. Kalau di kita itu sudah ada tapi masih mandatori, masih voluntary ya, masih berupa himbauan. Jadi belum terlalu diwajibkan. Ini benefit-benefitnya ya. Ya, keuntungannya adalah kalau misalnya itu tidak kalau misalnya dia mengikuti program asuransi pengangguran. Nah, kalau misalnya kita lihat job search untuk mencari pekerjaan sudah. Yang permasalahan berikutnya adalah masalah upah. Kalau kita lihat masalah upah ini, nah ini kalau misalnya kita lihat ya, real wage ini adalah upah realnya ya, upah atau gajinya. Labor ini adalah jumlah tenaga kerja. Ini tingkat upah, ini jumlah tenaga kerja. Makin ke atas, makin besar gaji, makin ke kanan, makin banyak tenaga kerja. Dan itu grafiknya akan seperti ini, miring dari kiri atas ke kanan bawah. Kenapa? Biasanya kalau suatu pekerjaan itu tenaga kerjanya masih langka, biasanya gajinya mereka itu digaji tinggi. Pekerjaan yang digaji tinggi, misal dokter. Dokter itu kan ya kalau kita lihat di Indonesia kan berapa orang ya orang yang bisa punya keahlian sebagai dokter. Apalagi dokternya yang spesialisnya misalnya semakin langka ya. Subspesialis lah, apalagi subspesialis karena makin jarang dicari, maka tawaran gajinya akan semakin tinggi karena keahliannya sangat langka. Tetapi kalau misalnya pekerjaannya itu sudah mudah gitu ya, mudah, kemudian juga ya begitu-begitu aja, artinya perusahaan itu bisa menawar untuk upah yang lebih murah. Contoh misalnya untuk resepsionis atau misalnya admin-admin lah ya, admin seperti itu. Resepsionis, admin kan tinggal duduk di depan, ya gimana ya, tinggal nanya apa keperluannya, mau bertemu siapa, apa sudah janjian, tinggal dicatat lah di buku tamu kan seperti itu. Itu kan kalau bisa dilihat bahwa pekerjaannya ya mudah lah ya untuk seperti itu dibandingkan dokter tentunya. Sehingga perusahaan bisa menawar gaji yang lebih rendah lagi. Kenapa? Karena permintaan untuk itu banyak, orang yang tersedia untuk pekerjaan itu banyak. Sehingga grafiknya ini arahnya ke bawah. Sementara supply ini adalah the amount of labor willing to work. Oke, misal dokter itu ya. Dokter itu kan kalau dijadikan resepsionis kan mungkin bisa saja ya, tapi apakah mau? Nah, itu yang disebut sebagai supply-nya, supply dari tenaga kerja. Keinginan untuk orang bekerja. Kemudian di sini ada rigid real wage. Jadi sebenarnya berapa sih kebutuhan biaya hidup real yang ada? Kemudian ternyata kebutuhan hidup yang ada itu di sini nih posisinya, minimumnya segini. Kebutuhan hidup layaknya ya segini kalau KHL-nya. Nah, perpotongan antara ini yang garis miring ke bawah ini, garis permintaan demand dari tenaga kerja dengan rigid real wage atau eh, kebutuhan hidup layak dipotong ternyata ada di sini sehingga yang di hire tenaga kerjanya adalah sebesar ini nih yang di mouse ini. Nah, disinilah yang dinamakan sebagai pengangguran. Jadi selisih yang ini yang disebut sebagai pengangguran karena dia itu tidak dapat pekerjaan untuk digaji segini. Ya sebenarnya apa ya? Sebenarnya mungkin perusahaan mau ya menggaji di sekitar sini, tetapi kan ini kan balik lagi ke masalah gaji yang ada. Jadi yang di sini, yang unemployment ini mungkin mikir ya kalau begitu mendingan mungkin nganggur aja ya. Soalnya kalau kerja pun nanti juga tekor. Atau mungkin yang unemployment di sini dia mau cari pekerjaan lain atau mau cari kegiatan lain. Seperti itu. Oke, kemudian kenapa misalnya ada permasalahan wage rigidity ini ya? Yang pertama ada minimum wage law atau upah minimum, peraturan tentang upah minimum. Kalau kita sendiri kan biasa tiap tahun ada ya untuk peraturannya untuk upah minimum Perpres nomor berapa itu saya lupa ya. Sorry, sudah dirubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ya untuk penentuan upah ini. Nah, kabarnya untuk tahun depan hanya naik sebesar 1% ya.
Kabarnya lagi nanti bulan Desember ada mogok buruh-buruh untuk menuntut kenaikan upah. Kemudian yang kedua itu yang mempengaruhi dari adanya wage rigidity ini atau permasalahan upah ini adalah labor union atau serikat buruh. Nah, itu kan serikat buruh kan juga punya organisasi massa yang besar ya, sehingga punya daya tawar yang cukup besar juga. Dan yang ketiga adalah efisiensi upah. Efisiensi upah ini bisa terjadi kalau misalnya para pengusaha mengganti faktor atau alat produksinya dengan mesin-mesin. Ini minimum wage tadi sudah jelaskan ya, labor union yang punya power ya untuk negosiasi gaji para anggotanya. Nah, ini sebelum itu saya ingin memperlihatkan kepada Anda terkait dengan ini dulu satu lagi deh slide-nya. Dalam Islam ya biasa sebenarnya ini sudah terlihat ya. Tidak ada perbedaan sih kalau yang saya pelajari dalam Islam maupun yang di konvensional, dan namanya pengangguran ya memang begitu adanya. Untuk solusinya sendiri sebenarnya kalau di dalam perspektif Islam yaitu kembali kepada mekanisme individu maupun mekanisme sosial ekonomi. Mekanisme individu jadi dalam artian bahwa kita ada kewajiban ya untuk mencari nafkah. Mencari nafkah itu adalah ibadah. Nah, jadi kita kalau misalnya sholat sendiri paling kalau di total sholat 5 waktu ya, satu sholat misalnya 5 menit kali 5 25 sama wirid ya berarti kan setengah jam. Nah, ibadah kita cuma setengah jam, tetapi ibadah kita pun juga bisa kalau kerja kita diniatkan sebagai ibadah itu akan terus menjadi ibadah. Nah, ada kewajiban memang bagi Islam untuk kita selalu bekerja ya. Ya pokoknya jangan jangan inilah kalau ada keahlian kita gunakan lah seperti itu. Kemudian ada mekanisme sosial ekonomi. Nah, ini mekanisme penguasa melalui sistem dan kebijakan, baik kebijakan bidang ekonomi maupun sosial. Dalam bidang ekonomi yang dilakukan penguasa adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor real, baik di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan sebagainya, untuk meningkatkan volume perdagangan ya atau kapasitas ekonomi. Mekanisme sosial juga ya tadi ya, seperti misalnya dari adanya unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Jadi itu juga yang memang harus selalu kita tingkatkan. Artinya kalau yang saya yang sepanjang yang sudah saya pelajari memang perbedaannya ya tidak begitu signifikan ya. Beda kalau misalnya kalau kita lihat perbedaannya dalam kebijakan ekonomi moneter ya. Kalau yang satu kan menggunakan instrumen bunga untuk menjalankan instrumen moneternya. Tapi dalam hal pengangguran sepertinya memang ya sepakat juga tidak ada perbedaan signifikan karena yang didorong adalah bagaimana upaya-upaya pemerintah ya untuk menumbuhkan iklim investasi, untuk menumbuhkan kepastian-kepastian ya baik antara pengusaha maupun pekerja. Nah, saya juga ingin memperlihatkan kepada Anda data-data real. Mana tuh? Nah, ini tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran di Indonesia kalau kita lihat Indonesia sempat 4,9% yaitu di Februari 2020. Tapi Februari 2020 ini adalah tahun terakhir ya, tahun terakhir di mana COVID dinyatakan ada di Indonesia. Dulu 4,94, jadi sangat rendah ya, bisa dibilang sangat rendah karena ini di bawah 5%. Kemudian meningkat 7,07 ya Agustus. Kemudian agak turun lagi ya di Februari 2021 dan sedikit meningkat di Agustus 2021. Ini datanya masih baru, masih fresh. Kalau kita lihat yang paling kena dampak cukup tinggi ya, ini bisa dilihat di provinsi-provinsi misalnya seperti Banten, karena memang banyak industri ya di Banten ya, Tangerang terutama. Begitu pula misalnya di Jawa Barat juga cukup tinggi, banyak industri juga di sini. Kemudian DKI, karena DKI sendiri banyak industri ini ya, jasa sebenarnya, perhotelan, restoran, tempat wisata. Begitu pula di Kepulauan Riau, yang mana Kepulauan Riau ini yang
sangat tergantung ekonominya dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Ketika dua negara ini tutup perbatasan, maka mereka juga ekonominya juga akan lesu. Nah, begitu pula di beberapa provinsi-provinsi lainnya. Baik, kalau kita lihat memang di sini yang cukup menarik ya, di Sulawesi Tengah ini penganggurannya sangat rendah di sini ya, 2,93, 3,75. Kemudian juga di Nusa Tenggara Barat kalau nggak salah, nah ini juga cukup rendah juga. Nah, kalau dilihat memang Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah tidak begitu terpengaruh karena kalau dilihat sekarang ya industri di Sulawesi Tengah itu sedang berkembang tambang nikel ya, industri nikel. Sekarang nikel kan lagi dicari-cari ya untuk bahan baku baterai untuk mobil listrik, untuk peralatan-peralatan listrik lainnya, kendaraan listrik lah sedang gencar-gencarnya sehingga industri di sana sedang meningkat. Nusa Tenggara Barat sekarang kemarin saat ini ya di Mandalika ya sudah dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus di sana ya sehingga juga cukup signifikan membantu ekonomi. Yang agak terkena cukup keras juga Bali sih sebenarnya. Tadinya pengangguran di sana sangat rendah ya karena banyak sekali wisatawan naik sangat pesat sampai 4 kali lipat. Nah, data lain lagi yang bisa dilihat ini apa ini? Oh ya, ini jumlah tenaga kerja berdasarkan apa sih istilahnya? Berdasarkan sektor ekonomi. Kalau kita lihat ya di 2021 lah. 2021 untuk pertanian masih cukup besar ya, masih paling besar 38 juta di Indonesia. Nah, terbesar kedua selanjutnya adalah perdagangan besar dan eceran. Ya, biasa perdagangan besar eceran, yang grosir, kita buka warung, dia masuk ke sini. Kemudian untuk industri pengolahan di pabrik itu 17 jutaan ketiga ya dia ya. Dan keempat itu adalah konstruksi. Konstruksi ya keempat itu adalah penyediaan akomodasi makan minum. Ya seperti warteg, warung Padang, baru konstruksi dan seterusnya. Nah, ini untuk distribusi dari sektor berdasarkan sektor ekonomi. Kemudian ini adalah dari statusnya. Statusnya kalau kita lihat dulu yang paling banyak itu adalah buruh atau karyawan atau pegawai negeri sampai 17 juta ya. Nah, sekarang yang berusaha sendiri itu kalau tidak salah lebih banyak ya. Tahun 2021. Nah, itu. Oh tidak, yang buruh karyawan itu masih yang paling banyak 48 juta, diikuti oleh orang yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar. Maksudnya buruh tidak dibayar itu bukan berarti pekerja yang tidak dibayar. Jadi buruh tidak tetap misalnya dia dibantu sama keluarganya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai buruh tidak dibayar. Atau buruh tidak tetap misalnya ada borongan gitu ya, suruh bantu-bantu untuk sementara, nanti akan diupah harian. Nah, satu lagi adalah rata-rata upah atau gaji pekerja di Indonesia. Yang paling tinggi itu adalah upah pekerja di sektor pertambangan dan penggalian ya, diikuti oleh pekerja di jasa keuangan dan asuransi, dan informasi dan komunikasi. Sementara yang cukup rendah di sini ada di jasa lainnya. Jasa lainnya sih berarti yang tidak bisa dikategorikan sebagai jasa manapun ya, dia masuk ke jasa lainnya. Nah, kalau di sektor industri pengolahan sendiri 2,6 ya, masih di bawah konstruksi, masih di bawah perdagangan besar dan eceran. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan.
Silakan jika ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya, Ya, silakan. apakah pengangguran bisa dihilangkan Pak dari Indonesia? Terima kasih. Maksudnya dihilangin itu 0 ya? Nah, iya, jadi sejahtera semua gitu Pak. Kalau 0 sih kayaknya enggak ya. Karena kalau kita lihat dari siklus ini, kalau 0 sih terlalu ini, too good to be true, terlalu bagus ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya mungkin tidak 0 juga ya. Mungkin tidak 0 juga, tapi kan karena kenapa tidak bisa 0? Karena misalnya contoh yang paling simpel ya, Anda misalnya ya mahasiswa di Indonesia itu setiap tahun kita ya perguruan tinggi itu mewisuda paling tidak ya ratusan ribu ya mahasiswa setiap tahun ya, setiap tahun. Yang di wisuda ratusan ribu setiap tahun itu kan ratusan ribu itu kan tidak bisa langsung terserap tenaga kerja, serap di lapangan kerja. Paling tidak rata-rata butuh waktu 3 sampai 6 bulan. Nah, 3-6 bulan itu kan masih dihitung sebagai pengangguran tuh, 3 sampai 6 bulan. Jadi memang jadi artinya tidak bisa 0, itu satu. Kemudian kalau yang lain lagi, misal orang untuk kerja ini ya, kerja borongan lah ya. Kerja borongan, misal dia kontraktor. Punya pekerjaan untuk bangun rumah lah, bangun rumah orang, rumah yang besar, atau misalnya untuk bangun jalan. Nah, biasanya kan dia dikasih kontrak dulu tuh untuk dipekerjakan misalnya 9 bulan atau 8 bulan untuk menyelesaikan proyek ini. Nanti setelah itu selesai, biasanya dia ada grace period ya atau waktu tertentu sampai dia nunggu dulu. Akhirnya dia nunggu ya sekitar 2-3 bulan sebelum dapat kontrak lagi. Itu kasus kedua. Kasus ketiga misalnya buat ini petani misalnya. Petani itu kan kalau untuk nanam ini ya, nanam tanaman, biasanya kalau sudah panen itu kan diberesin dulu tuh ya. Diberesin dulu, kemudian diberesin kan juga butuh waktu juga ya. Butuh sampai beberapa lama ya. Dia bisa paling tidak 1 bulan lah untuk 1-2 bulan, 1 bulan paling cepat atau 2 bulan, 1-2 bulan nunggu untuk nantinya bisa ditanami kembali. Tuh, kasus ketiga. Kasus keempat misalnya bisa nelayan. Nelayan kalau lagi lautnya itu lagi nggak bagus, biasanya juga mereka tidak melaut dulu. Jadi nunggu sampai lautnya benar-benar reda karena ya takut juga ya kalau lautnya sedang berkecamuk seperti itu. Nah, ada juga misalnya karena sengaja resign, juga ada juga sengaja resign karena misal ingin cari pekerjaan yang baru atau misalnya yang ramai itu biasanya keluar dari bank ya, bank konvensional atau bank syariah. Jadi mau diriin usaha saja, mau hijrah, kan banyak yang seperti itu juga. Nah, itu pun juga dihitung sebagai pengangguran juga nantinya setelah keluar sampai dia bisa bikin usaha baru. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau langsung di-nolkan itu ya terlalu bagus ya, karena memang ada berbagai faktor sendiri kenapa orang itu keluar dari pekerjaannya. Banyak juga yang suka rela keluar dari pekerjaan karena alasan keluarga misalnya,
alasan mau istirahat dulu, jadi tidak nyari-nyari kontrak dulu, atau memang sedang cari-cari pekerjaan karena baru lulus, atau kemudian pas baru lulus nggak dapat pekerjaan, ya sudah daripada nggak ngapa-ngapain nanti lanjut sekolah lagi S2 misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau yang dimaksud gitu ya, dinolkan sama sekali dihilangkan sih mungkin tidak bisa. Akan tetapi kalau misalnya itu ditekan sedemikian rupa ya, sedemikian rupa bahwa orangnya ini bisa ini ya terjamin lah ya, terjamin kesejahteraannya, upahnya terjamin itu masih mungkin. Karena kalau berkaca di negara maju yang pakai itu ya, apa pasar tenaga kerjanya bebas ya, Inggris lah misalnya atau Amerika dipecat atau diberhentikan dari pekerjaan itu udah biasa. Tetapi biasanya mereka nggak lama nih, seminggu 2 minggu udah dapat kerjaan lagi. Jadi artinya lapangan pekerjaan yang tersedia memang sudah banyak dan orang itu sudah lebih fleksibel untuk keluar masuk ya, untuk keluar masuk apa yang bisa dia pilih, apa yang tidak bisa dia pilih. Nah, jadi begini ya, kalau ada perbedaan juga nih di antara Jepang dengan Amerika Serikat. Di Jepang itu biasanya kalau Anda sudah masuk ke satu perusahaan dari lulus kuliah, itu sampai Anda pensiun itu harus itu terus sampai pensiun. Jadi tidak resign-resign. Tidak ada kata resign, jarang sekali ya ada kata resign di budaya kerja Jepang sana. Tapi kalau di Amerika Serikat mereka tidak mau seperti itu. Amerika Serikat Inggris mereka tidak mau. Karena mereka pikir nanti kalau sudah kerja ya mereka pekerjanya sendiri mikir kalau sudah bosen ya mereka cari pekerjaan yang lain. Jadi mereka keluar itu sudah tidak dihalang-halangi lagi. Nah, jadi di Amerika sendiri ya untuk mencari kerja ya seperti yang biasa di film-film kita lihat ya. Jadi saat ini dipecat ya saat ini ya harus keluar gitu. Kalau di kita kan tidak ya harus ya ada dulu lah lama-lama itu dulu sebelum keluar. Undang-undang Cipta Kerja itu mengikuti pola yang ada di Amerika Serikat maupun Inggris. Alasannya apa? Alasannya ya biar pasar tenaga kerja lebih fleksibel. Tetapi sayangnya lupa kondisinya. Di Amerika atau di Inggris sendiri, mereka bisa menerapkan sistem seperti itu karena lapangan kerja yang tersedia banyak dan upah yang diberikan juga sudah sangat layak. Jadi mau misalnya itu dipecat hari ini, resign, ya mereka tinggal nyari pekerjaan 1-2 minggu dapat pekerjaan lagi. Nah kalau di sini ya tahu sendiri ya lapangan pekerjaan seperti apa, ekonomi juga ya seperti apa ya ekonomi yang masih begini-begini saja. Jadi agak beresiko sebenarnya ya kalau di Cipta Kerja itu diterapkan. Sebenarnya Cipta Kerja itu bisa diterapkan ya. Dia bagus juga sebenarnya diterapkan dengan syarat pekerja ya, pekerja yang ada di suatu negara di Indonesia itu sudah well educated semua, sistem seperti di negara maju, sistemnya juga sudah bagus di negara maju baru bisa diterapkan. Jadi ibaratnya kalau yang Cipta Kerja ya uh, ada bayi sebenarnya baru bisa jalan, jalan kalau lari masih oleng-oleng, tapi sudah disuruh sprint. Nah, kalau seperti itu ya nanti takutnya ambruk ya jadinya gitu. Artinya ya nggak tahu sih bagaimana pemerintah bisa DPR juga meloloskan itu ya memang di luar kuasa kita juga sebenarnya. Nah, tapi balik ke pertanyaan yang tadi lagi, apakah bisa 0% sih? 0% tidak bisa karena ada istilahnya pengangguran musiman itu ya, frictional unemployment. Tetapi kalau yang harus dihilangkan itu apa? Yang harus dihilangkan itu mana sih tadi? Itu adalah pengangguran struktural. Nah, ini pengangguran yang ada, yang selalu ada ini nih, yang warna apa nih? Merah ya, yang merah ini. Yang tidak terlalu fluktuatif. Yang harus ditekan ini adalah yang fluktuatif ini nih, yang naik turun. Kalau ke bawah sih biarin aja ya, tapi yang di atas-atas ini yang harus selalu ditekan. Tuh. Oke, baik. Apakah sudah menjawab? Baik, Pak. Terima kasih. Baik. Baik, ada pertanyaan lagi?
Bapak, saya mau tanya, kalau Ya, pengangguran di Indonesia itu selalu diidentikan dengan kemiskinan nggak sih, Pak? dihentikan maksudnya gimana nih? Ini apakah yang nganggur itu selalu miskin gitu? Ya, begini, kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia sendiri, kalau misalnya kita lihat kenyataan, kalau lihat kenyataan sebenarnya ya kalau orang nganggur atau tidak nganggur itu kan orang yang nganggur atau tidak itu kan tidak ini ya, tidak harus miskin ya. Orang yang misalnya sudah berpunya, yang sudah kaya, malas kerja ya, yang memang dia itu pemalas kan ada juga ya, orang-orang yang memang nggak mau kerja yang pemalas. Yang orang yang berpunya pun juga ada yang mereka nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Nah, tetapi memang kalau dilihat dari kalau data ekonomi makro ya, secara keseluruhan, secara komprehensif, secara agregat, bisa dilihat memang sejalan. Kalau misalnya itu pengangguran meningkat, kemiskinan juga itu meningkat. Pengangguran turun, kemiskinan, tingkat kemiskinan juga turun. Gitu sebaliknya. Jadi arahnya memang ada ini. Kalau kita bicara secara makro, arahnya itu memang ada korelasi positif atau hubungan yang positif ya. Bisa juga mungkin pengaruh yang positif dari pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Nah, jadi memang salah satu caranya untuk mengentaskan kemiskinan yaitu kurangin pengangguran. Maka program-program di lembaga zakat dan wakaf ya, biasanya kan pemberdayaan masyarakat ya untuk zakat-zakat produktif gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar mustahik-mustahik ini bisa bekerja. Yang tadinya nganggur bisa bekerja berpenghasilan akhirnya status penganggurannya lepas. Status pengangguran lepas tentu kan juga nanti akan lebih baik ya kehidupannya sehingga yang tadinya dia mustahik penerima zakat kemudian naik level ya. Jadi bukan penerima zakat lagi sehingga bisa lebih mandiri. Jadi ya kalau kita bicara secara agregat ya, secara keseluruhan itu pengaruhnya memang pengaruhnya positif. Pengangguran naik, kemiskinan juga naik, pengangguran turun, kemiskinan turun. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Salah satunya ya kurangi pengangguran. Ya itu. Ya, Pak, terima kasih. Ya, baik, ada lagi? Baik, sudah cukup mungkin ya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin lift ya. Waalaikumsalam.